بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izai rahimakumullah jami'an, kembali kita membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, yaitu kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam safarnya. Dan kita masih membaca fasal tentang zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang di halaman 206. Betul Abu Abdullah? Naam. Iqra. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل في فوقي نورا من فوقي نورا واجعل من تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا. Naam. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam Sahihain. Taib. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Abbas, man huwa Ibnu Abbas? Siapakah Ibnu Abbas tersebut? Beliau adalah Abdullah bin Abbas, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara sahabat yang namanya dikenal dengan Al-Abadilah, sahabat-sahabat yang namanya dimulai dengan Abdullah, dan itu ada 4 orang: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Zubair juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dimaksud di sini adalah sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenal dengan Al-Abadilah. Karena 4 sahabat ini dikenal di antara sepertiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Abdullah Al-Abadilah. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau cerita bahwasanya suatu malam beliau menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sendiri kata lailata mabitihi, pada waktu malam di mana Abdullah bin Abbas bermalam di Nabi sallallahu alaihi atau di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, innahu kharaja ila salatil fajr wa huwa yaqul. Innahu itu kembali ke mana? Sesungguhnya dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar menuju salatul fajr wa huwa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Ibnu Abbas mengetahui dan menghafal bahwasanya Nabi itu membaca doa ini? Apakah Nabi membaca sir atau membaca jahar? Ya, jahar apa sir? Kalau seperti ini lafadznya, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Jahar apa sir?
Jahar apa sir? Oke, yang jahar apa dalilnya, yang sir apa dalilnya? Bisa dipahami dari syak ini, dari urutan kata ini. Ya, kalau jahar sama itu ya. Kalau sir dengan bercerita, ya. Kalau Rasulullah ini wahwa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Berarti apa? Ada sir jahar. Sir atau jahar? Jahar. Gimana caranya jaharnya? Karena tidak mungkin didengar oleh Bapak kalau dia mensirkan. Masya Allah. Yang lainnya? Jahar ya? Jahar. Nah, asal dari siaknya ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca jahar. Karena jahar, karena zikir adalah diantara yang diucapkan jahar. Bahkan habis salat pun antum baca sir jahar. Zikir ba'da salatul rawatib, ba'da salatul rafidah, salat ba'da salat. Jahar tafsir. Masih di perawinya Abdullah bin Abbas ini. Ketika zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Ibnu Abbas ketika sedang main-main di Masjid Nabawi itu, kami tidak mengetahui bahwa Nabi sudah sholat kecuali dengan sholat zikirnya para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti para sahabat bacanya zikir jahar pasir zikirnya. Jahar ya. Di mana bedanya? Cuman bedanya tidak dengan satu suara, tidak dengan satu komando. Tidak ada yang mengkomandai subhanallah atau satu irama, tidak. Tentu jangan salah paham. Jadi zikir itu jaharnya itu bukan jahar yang keras, tidak. Jaharnya yang minimal antum dengar. Kalau gini, kalau anda mengatakan begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengar nggak? Itu jahar nama, tidak teriak-teriak. Nah, karena zikir sahabat yang bersama-sama, bukan bersama-sama dengan satu suara, tapi karena dilafadzkan dengan jahar, sehingga suaranya pun bayangkan suara kecil saja, kalau dilaksanakan secara bersamaan jadi gemuruh, tidak? Jadi gemuruh ya. Nah, begitu juga zikirnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikeraskan dikit, tapi karena salah ngumpulnya suara itu sehingga didengar oleh sahabat-sahabat yang lainnya yang masih kecil di luar masjid, termasuk Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti ya. Dan ini juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan zikir ini juga dikatakan dilapatkan dengan jahar, tapi jaharnya tidak lantang. Kenapa? Karena berzikir lantang itu bukan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar dari rumah beliau ketika menuju sholat? Berarti ini adalah dzikir muqayyad. Ini adalah apa? Dzikir muqayyad. Kapan dibaca? Ketika seseorang kalau dari rumahnya menuju kemana? Ke masjid. Kalau ke tempat yang lainnya, doa yang pernah kita baca sebelumnya. Nah, ini khusus doa pergi ke masjid. Beliau mengatakan apa? Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di hatiku ini adalah cahaya. Subhanallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendulukan sebelum yang lainnya hatinya, agar diberikan cahaya ilahi, bukan cahaya-cahaya yang lainnya. Kenapa? Atau apa hikmahnya? Ingatlah dalam hadits yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahya al qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh kita ini ada segumpal darah, yang mana segumpal darah ini kalau baik maka semua tubuh kita ini baik. Dan kebalikannya, ketika segumpal darah itu buruk, maka semua juga ikut buruk.
ala wahiya al-qalbi. Ketahuilah sungguhnya al-qalb, hati. Nah, tugas kita seharusnya kita memperhatikan hati kita, memperhatikan gizinya, memperhatikan konsumsinya, bagaimana agar hati kita ini mendapatkan cahaya dan sehat. Sebab kalau hati ini mati, kata Al-Imam Al-Qayyim, mereka mengatakan apa? La ya'rifu ma'rufan, di kitab beliau Ad-Da'wa Dawa, wa la yunkiru munkaran. Dia ketika hati sudah mati, maka tidak akan mengenal apa itu yang ma'ruf dan juga tidak mengingkari apa itu yang namanya kemungkar. Makanya sikap sebagai seorang muslim memperhatikan hatinya ini. Dan ketahuilah, hati ini juga kata beliau kal malik wal a'dha'u junuduh. Hati ini ibaratnya raja yang memerintahkan tubuh-tubuh yang lain, dan anggota yang lain itu adalah ibaratnya seperti prajuritnya. Kalau hati ini baik, maka akan merintahkan prajuritnya dengan kebaikan-kebaikan pula. Senada dengan hadis yang kita bacakan tadi itu. Ketika rajanya buruk, maka akan merintahkan keburukan kepada anggota-anggotanya. Kenapa hati yang kita dahulukan? Karena banyak di antara kaum muslimin yang memperhatikan fisiknya. Memperhatikan fisiknya. Tiap hari bangun pagi dia perhatikan fisik, sampai dan nyisir rambutnya berkali-kali. Padahal Nabi makruh hukumnya. Nabi memakruhkan bersisir berkali-kali dalam sehari. Ada lagi sampai menjadikan perutnya itu six pack, biar tampil prima, biar tampil menawan. Tapi ingat, ketika dia melupakan hatinya, maka dia telah mementingkan sesuatu yang bukan yang harusnya dipentingkan. Hati ini kalau kita biarkan, ketika ada satu noktah hitam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuqtatan sauda, ketika ada noktah hitam yang ada di hatinya, dan ketika dia tidak berusaha menghapusnya, fa idza swaddat, dan ketika dia sudah menghitam, dan hitamnya seperti apa? Seperti apa namanya? Warna apa istilah? Hitam pekat, itu tadi akibatnya apa? Dia tidak lagi mengenal yang namanya ma'ruf. Sehingga apa terjadi? Dia hantam saja, hal haram hantam saja. Apapun itu, yang penting dia baik fisiknya, yang penting bisa makan, yang penting dapat pendapatan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Kenapa itu? Karena hatinya sudah hitam pekat. Hatinya sudah hitam pekat, enggak peduli lagi. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada cahaya. Di hatinya sudah tidak ada cahaya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ke masjid, beliau berdoa seperti, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku adalah cahaya. Kenapa? Karena hati itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Bukankah Nabi juga mengajarkan kepada kita doa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati ini, maka tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu. Nah, bagaimana caranya agar kita memperhatikan hati kita ini? Jangan sampai kita hanya memperhatikan gizi di fisik kita ini, makan teratur, kalau tidak nanti makan yang berlebihan akan penyakit sakit. Jangan sampai, tapi di saat mengenai hati kita tidak peduli dengan hati kita. Makanya kenapa banyak orang-orang yang fisiknya bagus tapi tidak baik? Karena hatinya bermasalah. Kenapa banyak orang yang dari segi ekonomi mapan, jabatan luar biasa, tapi kenapa dia stres? Karena hatinya yang bermasalah. Kenapa? Karena dia hanya memperhatikan jabatannya, dia hanya memperhatikan fisiknya, ditambah lagi dia hanya memperhatikan pakaiannya misalnya. Namun ketika dia tidak hatinya tidak diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu juga akan stres. Ketahuilah bahwasanya sekuat apapun kita misalnya bekerja, tidak akan melampaui rezeki kita. Ya. Kalaupun kita berusaha sekuat semampu kita, itu tidak akan melampaui rezeki kita. Kalau memang segitu aja,
Yang lainnya kita sebagai sebab saja, mungkin ada orang lain yang akan mengambil rezeki tersebut. Maka mari kita bersihkan hati ini, termasuk ini juga bagian dari usaha kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di hati kita ini ada cahaya yang bisa menerangi, sehingga di saat kita bergerak ada lentera dila, ada apa namanya ini, cahaya dila TV, ya, ada cahaya yang bisa menerangi hati kita ini, sehingga dalam kita berinteraksi, dalam beribadah kepada Allah tidak asal-asalan. Makanya Nabi mengatakan apa? Nabi tidak minta tambahan rezeki, Nabi tidak minta tambahan apapun itu, tapi beliau minta apa? Agar diberikan cahaya dalam hati. Kemudian yang kedua apa? Waj'al fi lisani nuran, dan jadikanlah di lisanku ini ada juga cahaya. Kenapa yang berikutnya cahaya lisan? Sebab lisan ini adalah di antara penyebab yang paling utama yang banyak menyebabkan orang itu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li," barang siapa yang menjamin padaku dua bagian atau dua tempat yang bisa menjamin kepadaku, kata Nabi, atman lahul jannah, maka aku akan rekomendasikan dia untuk masuk ke surga. Apa itu dua? Ma baina syafatain wa ma bainal fakhidain. Apa yang di antara dua lisan dan dua apa? Dua paha. Dua lisan Nabi menyebutkan yang paling pertama dan yang paling utama adalah lisan ini. Lidah kita. Lidah itu kan tidak bertulang. Tetapi akibatnya apa? Ketika dia memfitnah misalnya, tidak hanya satu yang dia fitnah. Apa yang terjadi? Dia fitnah organ ini, pencuri misalnya. Yang dikatakan apa? Keluarganya. Berarti apa? Anaknya, istrinya, mertuanya, cucunya, bahkan cicitnya yang belum lahir pun sudah difitnah sama dia. Sebagai apa? Sebagai pencuri. Makanya Allah mengatakan apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau antum bunuh satu orang, habis perkaranya, satu orang. Tapi kalau fitnah, semuanya kena. Anak yang belum balik, yang nggak berdosa kena. Cucunya, cicitnya yang belum ada juga kena. Kenapa? Karena dikatakan keluarganya. Makanya lisan kita ini harus jaga. Kalau kita tidak menjaganya, luar biasa akibatnya. Tapi kalau diberikan cahaya, kemudian diganti dengan amal ma'ruf nahi munkar misalnya, wa da'watu ilallah, dan itulah perkataan yang paling baik. Allah mengatakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah di antara yang paling baik perkataannya, yaitu apa? Dari orang yang da'a ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kalau lisan kita dilaksanakan atau didapatkan bukan tempat, maka dia paling buruk. Penyebab utama apa? Masuk ke nerakanya Allah. Namun di sisi lain, di saat lisan kita didapatkan pada tempat yang bagus, apa terjadi? Dia menjadi apa? Perkataan yang paling baik. Dengan dia mengajak orang, maka dia juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegaskan apa? Ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Dia tidak ngapa-ngapain, dia tidak berceramah, dia tidak, cuma menunjukkan. Ini di sana ada pengajian, di sana ada pengajian, di sana ada halaqah. Dia menunjukkan saja kepada kebaikan. Apa terjadi? Maka dia seperti apa? Orang yang melaksanakan itu luar biasa, hanya menunjukkan saja. Iya, lisan yang buruk apa terjadi? Penyebab utama dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan lisan yang paling baik adalah ahsanu qaulan. Menjadi perkataan yang paling baik ketika dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa agar lisan kita ini senantiasa diberikan cahaya. Agar tidak apa? Tidak membicarakan teman. Dan hati dengan lisan itu ada kaitannya. Lisan ini ada kaitannya dengan hati. Di mana kaitannya? Antum ketika dalam hati benci, betul tidak? Kalau hanya dalam hati tidak dikatakan, kayaknya kurang serap, betul tidak? Sehingga antum mengungkapkan dengan lisan antum kebencian itu, benci gini, kalau kayaknya nggak, kurang pas kalau tidak diucapkan.
Ketika antum hasad misalnya, dalam diri itu penyakit hati kan. Nah, ketika di hati sudah tidak ada cahaya, dan di lisan juga tidak ada cahaya, maka kebencian hasad itu dikeluarkan dengan lisannya. Diceritakanlah keburukan teman-temannya, kejelekannya, segala macam, sampai A sampai Z. Jadi ketika dia mengeluarkan keburukan teman-temannya, dia paling ahli. Namun ketika dia cerita tentang diri sendiri, dia nggak ahli. Dia hanya tahu tentang orang lain saja. Jadi ada kaitannya lisan dengan hati tersebut. Penyakit hati, dendam misalnya. Ketika dia ingin balas dendam, pasti dia akan mengucapkan dengan lisannya. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Nah, ketika hatinya buruk, maka lisan juga buruk. Kenapa? Lisan ini kan anggotanya. Hati adalah rajanya. Lisan ini adalah prajuritnya. Makanya ketika di hatinya tidak ada cahaya, maka di lisan juga tidak ada cahaya. Yang berikutnya, waj'al fi sam'i nuran, dan jadikanlah di dalam apa? Pendengaran juga ada cahaya. Oke lah, mungkin kita tidak mendengar, boleh kita tidak berbicara, atau di hati kita tidak ada masalah. Namun ketika mendengar bisikan-bisikan, mendengar ocehan-ocehan, mendengar orang-orang yang suka ghibah, namimah misalnya, terkadang akan muncul sakit di sini. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Iya, dari pendengaran yang ada itu di sini. Termasuk juga mendengar syubhat-syubhat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika melewati pasar, beliau tutup telinga, tutup mata. Agar apa? Agar tidak merekam hal yang buruk-buruk dan juga yang jelek-jelek. Bahkan ketika ada orang yang berkata tentang syubhat-syubhat, beliau tutup telinga beliau. Agar apa? Jangan bilang, wah, ambil baiknya, buang buruknya. Apa yang terjadi? Ketika antum mengatakan demikian misalnya, kalau antum nggak punya ilmu, ya ibaratnya ketika nyuruh anak antum misalnya ke pasar, nah, beli ikan yang baik, ya tinggalkan yang buruk. Bisa nggak antum memilah mana yang baik dan mana buruk ikan tersebut? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Anak sendiri nggak bisa nyari mana ikan yang bagus, mana ikan buruk, karena nggak biasa. Harus tahu ilmunya dulu. Ketika ilmunya sudah tahu, baru ini yang baik, kita ambil mana. Kalau nggak ada sama sekali, apalagi kita lemparkan ke awam misalnya, dan orang awam sering mengatakan demikian, ambil baiknya, buang buruknya. Nanti ujung-ujungnya apa? Pas keluar dari masjid, ambil sendal yang baik, dia tinggalkan sendal yang buruk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa? Waj'al fi basari nuran, dan jadikanlah penglihatanku, pandanganku juga dalam cahaya. Ya, secara abstrak saja. Mata kita kalau nggak ada cahaya bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Apalagi dalam hal agama. Pandangan kita ini kalau tidak ada cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat semuanya sama kalau tidak ada. Yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Makanya butuh cahaya ilahi agar kita bisa menilai, inilah kebenaran, inilah kebatilan. Agar kita bisa berjalan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Dan ingat, ketiga hal ini apa tadi? Pendengaran, penglihatan, dan juga hati ini sebagai alat yang nanti Allah akan tanyakan kita nanti di akhirat kelak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi hati-hati, janganlah kamu katakan sesuatu yang apa? Empat ya. Lisan tadi ya, lisan, kemudian apa? Pendengaran, penglihatan, di hati. Allah mengatakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kamu katakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Berarti kan ungkapan, lisan kan? Lisan yang pertama tadi. Yang kedua apa? Innas sama'. Sesungguhnya pendengaran. Tadi ada pendengaran.
wal basara dan juga penglihatan, wal fuada dan juga hati. Kesemuanya itu Allah akan nanti kita akan diminta oleh Allah untuk bertanggungjawabkan apa yang kita katakan tadi, apa yang kita dengar, betul apa yang ada di hati kita ini. Semuanya tanpa kecuali. Makanya butuh cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilahi agar kita bisa melaksanakan perintah Allah di atas cahayanya Allah. Dan itulah takwa yang sebenarnya. Takwa kata At-Talaq bin Habib rahimahullahu taala, at-taqwa apa? An taf'ala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa an taduk ma'siyat Allah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah apa? Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, wa antatruk ma'siyatullah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah juga, engkau takut akan siksaannya. Maka kita di sini butuh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, waj'al min khalfi nuran, dan jadikanlah dari belakangku juga cahaya. Kenapa di belakang? Ya logikanya, kalau kita antum mengambil logika misalnya, kalau antum pakai motor atau mobil, ketika antum nyetir, apakah antum fokus hanya ke depan saja atau sekali ke belakang? Sekali ke belakang kan? Kalau antum jalan di malam hari tanpa lampu di belakang, bisa nggak untuk melihat ke belakang? Maka kita juga dalam kehidupan kita ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta cahaya Allah agar menyinari belakang kita ini. Sehingga kalau kita lihat ke belakang, kita ingat dosa-dosa kita, ingat kesalahan-kesalahan kita. Ya ibaratnya kita spion, sehingga ke depan kita bisa berjalan di atas cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min amami nuran, dan juga di depan kita itu juga ada cahaya. Kemudian wa min fawqi nuran, di atas juga ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa min tahti nuran, dan juga dari bawah juga cahaya. Artinya kalau kita sudah seperti itu, berarti dalam kehidupan kita dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, atas, bawah, kiri, kanan, masya Allah. Sehingga wajahnya pun berseri-seri, kemudian hidupnya juga berseri-seri. Walaupun masalah ada, dia tidak pernah sedih. Kenapa? Pada dia ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya cahaya, di matanya, di telinganya, di pendengarannya, di kehidupannya, masya Allah. Cahaya semuanya, sehingga apapun masalah yang dia hadapi, dia tetap tersenyum. Kenapa? Ada cahaya Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersamaan dengan dia. Kemudian apa? Allahumma a'zim li nuran. Ya Allah, agungkanlah cahaya buatku. Sudah Allah berikan, tapi kita minta apa? Perbanyak cahaya lagi. Ini doa yang sangat luar biasa sekali, yang jarang orang mengucapkan. Kenapa? Karena kebanyakan orang minta tambahan rezeki, tambahan usia, minta mobil yang bagus, minta rumah yang masya Allah, minta pekerjaan luar biasa. Intinya kan dunia semuanya, kan begitu. Tapi dia lupa tentang doa ini, karena dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala dia bisa mengalahkan itu semuanya. Kenapa? Inti dari kebaikan di sini, ya kan begitu. Makanya kata para ulama, as-sa'adatu hiya itmi'nanul qalbi wa insyirahus sadr. Inti dari kebahagiaan apa? Dua, tenangnya hati dan lapangnya dada. Nah, kalau hati kita penuh dengan cahaya, maka hati kita akan tenang. Kalau hati kita penuh cahaya, sehingga hati pun lapang, ya kan, dada pun lapang, nggak sesak. Kenapa orang yang pendendam misalnya? Karena di hatinya tidak cahaya, sehingga apa? Ketika dendam, kesumat misalnya, dia makan tidak enak, tidur tidak enak, pikirannya galau, gundah gulana, gelisah. Akhirnya bayangkan kalau orang yang tidak nyenyak tidurnya dan makannya tidak enak, corona dia. Iya nggak? Ya betul Pak dokternya. Kalau orang yang nggak enak makan berarti kan gejala itu. Sesak napas kan? Padahal nggak biasa, tapi karena sesak napas kan penyebab corona itu.
Kenapa? Karena pikirannya tidak tenang, hatinya galau, gundah gelina. Nah, ini mungkin bagian dari doa kita agar kita dijauhkan dari sifat-sifat itu, sehingga kita enak tidurnya, napasnya lega, sehingga kita bisa menikmati dunia ini dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Masih ya? Ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dengan lafaz, redaksi dan makna dan juga riwayat yang sama juga. Masih kita baca lagi? Fadhal. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم فإذا قال ذلك قال الشيطان أخذ مني سائر اليوم. Nah, kemudian kita balik ke Sunan Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid, ketika beliau hendak masuk ke masjid, qala, beliau berkata atau membaca doa, a'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Ini menimbulkan sikap apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Maha Agung, Maha Bijaksana, itu agar tumbuh di hati kita ini sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajhal karim, dengan wajahmu yang begitu mulia. Wa sultanil qadim, dan juga kekuasaan yang begitu lama. Jadi nama-nama ini atau doa zikir-zikir ini apa harapannya? Agar hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaitonir rajim. Dan juga apa? Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang rajim. Apa rajim itu? Ya, al-matrud min rahmatillah, yaitu orang yang dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya dahulu waktu saya kuliah ada orang di Sulawesi katanya temannya rajim namanya. Kenapa? Karena ada di Al-Quran katanya. Biasa kan orang Indonesia kan nanti ada Al-Quran katanya. Katanya juga ada yang matoni, sehingga dari syaitani. Tapi itu bukan asli itu. Yang rajim itu asli itu. Saya dengar langsung dari teman saya. Teman saya namanya Samsudin kalau panjangnya. Samsudin namanya. Karena Samsudin. Baik. Jadi kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Fa idza qala dzalika qala asy-syaitanu hufidha minni sa'ir al-yawm. Jadi ketika orang sudah baca doa ini, ketika masuk ke masjid, maka syaitan mengatakan apa? Dia telah dijaga dari gangguan syaitan di semua hari itu, dari pagi sampai pagi lagi. Nah, kalau seandainya kita setiap masuk masjid baca doa ini, maka Allah akan menjaga kita berlipat-lipat. Bukan seperti penjagaan presiden lagi, ada ring 1, ring 2, ring 3 kita. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini super ketat banget. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Apa doanya? A'udzubillahil azim biwajhil karim, apalagi wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Jangan lupa baca doa itu. Sudah masuk waktu kayaknya. Sudah ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya, masih tentang zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam hari ini kita bahas 2 zikir. Itu zikir ketika keluar dari rumah menuju ke masjid, dan ketika masuk masjid juga dibaca doa ini. Wallahu ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu ditambahkan, dikoreksi atau dipertanyakan. Apa bang? Nah, ini sempat tersinggung masalah zikir jahar. zikir jahar ya. Kalau takbir idain. Takbir idain. Nah, Apakah itu jahar yang sendiri atau jahar biasa kita kan jahar di komando? nah, nah, kalau masalah takbir seperti yang
diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Takbir itu kan sebagai syiar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau takbir sampai ke pasar-pasar, dan takbirnya itu jaharnya dikeraskan. Artinya melebihi jahar kita waktu zikir salat fardu itu dikeraskan. Karena sebagai sebagai syiar. Makanya dijelaskan, dijaharkan. Yang kedua, apakah dikomandoi atau tidak? Sendiri. Intinya kalau zikir itu apapun mau dijajah ataupun sir, tidak ada yang komando. Karena zikir itu apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Jadi sebutlah nama Tuhanmu untuk diri kita ini kan, artinya sendiri-sendiri. Karena kalau dikomandoi, ini bahasanya jangan sampai salah. Ada orang yang pengucapan kan lambat kan. Saya kan kalau cepat-cepat suka salah, terus pelan-pelan. Kalau komandoi nanti salah, dikomandoi baru bisa. Ya kan? Apalagi dia melafadzkan lafaz Arab, tambah parah lagi kan kalau cepat-cepat, terus pelan-pelan. Nah, ada orang yang bisa. Nah, kalau diseragamkan misalnya, itu ibaratnya kalau gerak jalan ada yang cepat, ada yang lambat, bisa seragam nggak? Nggak bisa. Nggak selesai. Makanya zikir itu secara umum sendiri walaupun dijaharkan. Bisa ngerti ya? Wallahu ta'ala. Jazakallah khair. Cukup? Masya Allah. Khatib. Nah, bagus sekali. Itu ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin dan syekh yang lainnya itu diaminkan tapi tidak dijaharkan amin. Diaminkan tapi tidak dijaharkan. Iya, tangan dia. Makmum dia, hanya imam. Diriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan pernah kita baca khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau angkat jarinya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya mengaminkan dengan syiar tanpa mengangkat tangan. Ya karena mungkin kita refleks lihat jamaahnya angkat tangan langsung angkat tangan begini. Padahal tidak. Hukum asal berdoa itu akan tangan. Hukum asal doa itu angkat tangan. Seperti hadis yang orang yang safar itu Ash'as Aghbar itu orang yang sedang safar, yamuddu yadayhi sama, dia mengadahkan tangannya ke langit. Artinya apa? Hukum asal berdoa itu angkat tangan. Tapi ada di mana kondisional, di mana Nabi SAW tidak pernah angkat tangan dan juga tidak pernah menyuruh sahabat angkat tangan. Di antaranya apa? Doa ketika apa? Mengaminkan doa sedang berkhutbah, mendengarkan khatib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Baik, Allah taala. Ada lagi waktunya? Kita cukupkan ya. Abu Ilham? Nah, fadhal. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.